Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama 6857245 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan manusia. Fungsi dan proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh untuk energi pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Fungsi utama. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Fungsi ini meliputi pencernaan mekanik, mengunyah lemak, dan pencernaan kimiawi, enzim dan asam untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak yang lebih kecil. Proses pencernaannya yaitu pertama, makanan masuk melalui mulut. 2. Pencernaan mekanik, mengunyah dan menggerakkan otot. 3. Pencernaan kimiawi, enzim dan asam, lambung memecah zat gizi. 4. Penyerapan nutrisi diserap disusun halus ke dalam darah. 5. Pembuangan sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Yang pertama yaitu mulut. Rongga mulut. Komponen utama rongga mulut meliputi gigi untuk mengunyah dan memotong makanan, lidah untuk membantu menggerakkan dan menelan makanan, serta kelenjar air liur yang menghasilkan 1 atau 2 liter air liur per hari. Yang kedua yaitu kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah menyalurkan makanan dan minuman dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot bergelombang yang mendorong bolus makanan secara teratur dan efisien. Yang ketiga, lambung. Fungsi lambung yaitu organ berbentuk kantong yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi untuk menghancurkan makanan. Secara kimiawi, asam lambung atau HCl dan enzim pepsin menguraikan protein menjadi peptida. Lambung juga menghasilkan enzim renin dan lipase untuk mencerna susu dan lemak. Proses pencernaan lambung yaitu makanan yang masuk ke lambung diolah menjadi cairan kental yang disebut chymus. Proses ini meliputi penguraian protein oleh pepsin, pembunuhan bakteri oleh asam HCl, dan pengaturan pengosongan lambung ke usus halus melalui kapilarius. Proses ini berlangsung sekitar 2 atau 4 jam. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus fungsi utamanya yaitu tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di sini, lemak, protein, dan karbohidrat dicerna secara kimiawi dan diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus. Bagian-bagiannya yaitu duodenum. Bagian pertama menerima enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Jejunum, bagian tengah, penyerapan utama nutrisi. Yang terakhir ileum, bagian akhir menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Proses penyerapannya yaitu pili dan mikrofili pada dinding usus halus memperluas permukaan penyerapan hingga 250 meter persegi. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak diserap langsung ke pembuluh darah dan limfa. Panjang usus halus mencapai sekitar 6-7 meter pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu usus besar dan anus. Di sini ada usus besar atau kolon. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Usus besar juga bertugas membentuk tinja atau feses. Dari sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan dari tubuh panjangnya sekitar 1,5 meter. Selanjutnya yaitu anus atau rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir usus besar yang berfungsi menyimpan tinja sementara. Anus merupakan jalan keluar tinja dari dalam tubuh. Proses pengeluaran tinja disebut defekasi, dikendalikan oleh otot sphinkter anus secara sadar maupun tidak sadar. Bagian usus besar yaitu ada sekum, kolon ascendens, kolon transversus,
sum, kolon descendent, kolon sigmoid, rectum, dan anus. Selanjutnya yaitu ada hati. Fungsi hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Hati memproduksi cairan empedu yang disimpan di kantong empedu dan digunakan untuk membantu pencernaan lemak di usus halus. Selain itu, hati menyimpan glikogen, vitamin, dan mineral sebagai cadangan energi tubuh. Selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar besar di belakang lambung yang berperan ganda sebagai kelenjar eksokrin menghasilkan enzim pencernaan dan kelenjar endokrin menghasilkan hormon. Enzim pankreas disalurkan ke duodenum melalui saluran pankreas. Selain enzim pencernaan, pankreas memproduksi hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Insulin membantu sel tubuh menyerap glukosa, sementara glukosa meningkatkan kadar gula saat tubuh membutuhkan energi. Selanjutnya yaitu ada proses pencernaan bersama. Langkah utama yang pertama, pencernaan mekanik dan kimiawi di mulut. 2. Penyaluran makanan melalui kerongkong. 3. Penguraian protein di lambung. 4. Penyerapan nutrisi di usus halus. Peran setiap organ, hati dan pankreas menghasilkan empedu dan enzim pencernaan usus besar menyerap air dan membentuk tinja. Semua organ saling mendukung untuk proses pencernaan yang optimal. Fakta menarik sistem pencernaan. Di sini ada usus halus, air liur, dan waktu pencernaan. Usus halus, panjang usus halus yaitu manusia bisa mencapai sekitar 6 meter. Organ ini adalah tempat utama penyerapan nutrisi dari makanan yang kita setiap harinya. Air liur, kelenjar ludah memproduksi sekitar 1 hingga 2 liter air liur setiap hari. Waktu pencernaannya yaitu rata-rata makanan membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 72 jam untuk melewati seluruh sistem pencernaan mulai dari mulut hingga dikeluarkan sebagai tinja anus. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.